Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini kita memuji Allah Azza wa Jalla. Kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin ayuhal ikhwah jamaah azzakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun, yaitu yang di surat Al-A'raf pada ayat ke-180. Sesungguhnya nama-nama yang paling indah itu hanyalah milik Allah saja. Berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama Allah ini, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam hal nama-nama Allah. Mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dan kita sudah jelaskan juga bahwa nama Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan angka tertentu. Misalnya 99 misalnya. Jadi nama Allah nggak dibatasi hanya 99. Karena Nabi SAW pernah di dalam salah satu doa beliau, ketika beliau sedang sujud, beliau membaca la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa meliputi segala pujian atas engkau. Nah, memuji Allah itu dengan menyebut nama-nama Allah. Kalau Nabi SAW telah katakan bahwa Nabi SAW tidak bisa meliputi seluruh pujian, itu berarti Nabi SAW tidak mengetahui atau ada nama-nama Allah yang belum diketahui dan tidak diketahui oleh siapapun. Sebagaimana di dalam hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam satu doa yang Nabi SAW ajarkan ketika seseorang mengalami kesedihan, kesusahan, ya Nabi SAW ajarkan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau menamai dengan nama itu dirimu sendiri. Au
'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama itu engkau ajarkan kepada salah satu dari hambamu, makhlukmu, yang tidak diajarkan kepada yang lain. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, yaitu di dalam kitab yang diturunkan seperti At-Taurat, Al-Injil, termasuk juga Al-Quran. Jadi disebut juga di dalamnya nama-nama Allah. Au ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau hanya Allah saja yang tahu, tidak ada satupun makhluk yang tahu. Maka oleh karena itu kita tidak bisa menamai Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan nama yang telah datang baik dari dalil Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka termasuk bagian penyimpangan di dalam nama-nama Allah di antaranya adalah kita menamai Allah dengan nama yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perlu kita informasikan juga, ini pernah kita sampaikan, namun agar supaya menjadi semakin jelas dan terang bagi kita, bahwa dalam masalah terkait dengan masalah nama dan sifat, kaidah utamanya, kita tidak bisa menamai atau menyebut itu adalah sifat Allah kecuali ada nas, ada dalil. Kalau tidak ada maka tidak berani. Adapun yang ketiga tadi, nama dan sifat, 1, 2. Adapun tentang menghabarkan tentang Allah. Misalnya ada orang yang mengatakan begini, Allah adalah Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Dia nyebutnya dengan Al-Mudabbir, bukan dengan menyebut Rabbul Alamin, karena Rabbul Alamin di dalamnya juga ada makna pengaturan juga. Dia pun tidak menyebutnya dengan Al-Qayyum. Kalau Al-Qayyum jelas itu nama Allah. Allah berdiri dengan sendirinya dan Allah mengatur segala sesuatunya sendiri dan mengendalikannya. Di dalamnya terkandung makna itu tadi. Tapi dia menggunakan pengaturan. Dia menggunakan istilah atau sebutan Al-Mudabbir. Ini bukan nama, bukan juga sifat. Al-Mudabbir, ini perlu kita ingatkan. Beberapa waktu lalu saya diberitahukan ada satu buku berbahasa Indonesia terkait dengan Al-Asma Al-Husna bagi anak-anak. Jadi ada buku judulnya Asmaul Husna for Kids, kalau saya tidak salah ingat. For Kids, di situ disebutkan ada Al-Mudabbir. Itu saya belum sempat informasikan kepada penulis bukunya atau kepada percetakannya bahwa ini bukan Asmaul Husna, tapi Al-Ikhbar, Pak, pengkhabaran. Dia bukan sifat, dia juga bukan nama. Tapi kita boleh mengkhabarkan Allah lah yang mengatur, boleh dengan sebutan Al-Mudabbir tadi. Tapi tidak boleh kita katakan itu nama, itu sifat bagi Allah. Karena bahasa ini nggak pernah digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai nama atau sebagai sifat. Itu saking hati-hatinya para ulama dalam masalah itu. Misalnya lagi contoh Al-Qadim. Mungkin kita pernah dengar ini. Itu bukan sifat Allah, bukan juga nama Allah. Al-Qadim itu tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak pernah Al-Quran menyebut Allah Rabbul Alamin dengan sebutan Al-Qadim. Tidak pernah juga Allah Rabbul Alamin menyebutkan nama Allah Al-Qadim. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, kita tahu insyaAllah. Tapi Al-Qadim, dia bukan nama, dia bukan sifat. Tetapi dia pengkhabaran, mengkhabarkan. Yang diterjemahkan Al-Qadim yang terdahulu, yang tidak ada mendahului kecuali hanya Allah lah yang pertama dan terdahulu. Itu sebenarnya makna Al-Qadim telah terkandung di dalam nama Allah Al-Awwalu. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Sudah terkandung di dalam nama Allah Al-Awwal. Maka kalau kita mengatakan Al-Awwal adalah nama Allah sahih, sah itu telah datang di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Tetapi Al-Qadim nggak ada. Nama Allah Al-Qadim tidak ada. Maka jelas, rambu-rambunya jelas. Kita tidak boleh mengatakan itu nama atau sifat kecuali secara nas, atau bahasa yang mungkin kita lebih faham itu teks, ada di dalam ayat Al-Quran, ada di dalam hadis Nabi SAW. Bahkan tidak semua sifat ada namanya.
boleh dijadikan jadi nama. Ya, misalnya Allah Rabbul Alamin menceritakan bahwa Allah Rabbul Alamin berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, benar-benar berbicara. Lalu kemudian kita katakan Al-Mutakallim, yang maha berbicara. Tak boleh. Ini nama Allah Al-Mutakallim, tidak boleh, Pak. Allah memiliki sifat kalam, betul. Tapi tidak ada Allah memiliki sifat atau nama yang maha berbicara. Enggak ada. Hanya sifat saja, tapi tidak ada nama. Di antara Al-Asmaul Husna adalah Al-Mutakallim, tidak ada. Kalau di antara sifat Allah adalah kalam, betul. Ini harus kita fahami. Kaidah selanjutnya bahwa tidak boleh kita sedikit pun mengira, menyangka, menganggap bahwa nama dan sifat Allah itu serupa dengan namanya makhluk. Perhatikan kaidah ini. Ini kita bikin kaidah yang global. Jadi kita wajib menetapkan nama dan sifat yang ada di dalam Al-Quran. Wajib kita katakan dan kita tetapkan itu. Wajib kita mengimani. Masa kita nggak iman sama ayat Al-Quran dan kandungannya? Masa kita tidak mengimani hadis Nabi SAW dan juga isi kandungannya? Kan enggak. Maka kita wajib mengimani ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat dan nama Allah. Begitu juga wajib kita menetapkan seluruh hadis yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Harus. Tidak bisa tidak. Nah, lalu kemudian selanjutnya itu berarti namanya itsbat, menetapkan. Kaidah selanjutnya, tidak boleh seseorang siapapun dia mengira, menganggap, menduga bahwa nama dan sifat Allah mirip dengan makhluk. Sedikit pun tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-74. Fala tadribu lillahil amthal. Fala tadribu lillahil amthal. Diterjemahkan bebas, jangan kalian pernah membayangkan ada keserupaan, kesamaan Allah dengan apapun dan siapapun. Lanjutan ayatnya, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, kalian tidak tahu. Jadi ini kaidah yang kedua. Jadi kita tetapkan kaidah global saja agar supaya kita mudah nanti para ulama membuatkan detail-detail lagi dari kaidah-kaidah ini. Jangan pernah Anda bayang-bayangkan bahwa Allah ada keserupaan, kesamaan dengan makhluknya. Sedikit pun jangan. Karena Allah yang maha mengetahui tentang dirinya sendiri, sedangkan kita tidak tahu tentang Allah kecuali berdasarkan informasi yang datang dari Allah, Al-Quran, ataupun berdasarkan informasi yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat sudah kasih rambu-rambu Pak kepada kita. Sehingga ketika ada orang misalnya, Allah jangan dikatakan punya wajah misalnya. Itu kan sifat itu. Di dalam Al-Quran nyebutin, dalam ayat nyebutkan itu. Surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di akhir dari surat Al-Lail, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wajah disebut, wajah. Lalu kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dia berharap dengan membaca la ilaha illallah itu dia berharap wajahnya Allah. Ini kan berarti dalam hadis juga disebutkan wajah. Tetapkan sebagaimana dia datang tadi kaidahnya. Yang kedua, fala tadribu lillahil amsal. Jangan pernah Anda bayangkan dalam benak Anda itu wajah mirip kayak wajahnya makhluk. Mudah, nggak sulit ini.
Namun, nah ini kita tambahkan, itu kaidah global insya Allah mudah difahami. Oleh karena itulah semua orang di masa Rasul masih hidup, semua sahabat Pak, mau dari sahabat kalangan cendekiawan intelektual sampai sahabat yang kalangan mantan Buddha bisa memahami agama Islam. Karena apa? Semua orang bisa memahami. Kaidahnya tadi sederhana, nama dan sifat, kaidah sederhana. Tetapkan apa yang datang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kaidah 1, lafadznya tetapkan. Kaidah 2, jangan pernah Anda bayang-bayangkan. Selesai habis perkara. Sahabat Bilal bin Rabah, mantan budak, bisa faham ayat. Tidak sulit. Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jangan Anda tanya keimanannya, keilmuannya, enggak usah. Sahabat Bilal Pak bisa faham. Kenapa orang zaman sekarang sulit? Ternyata di antara sebabnya adalah salah satu pemikiran dari seorang filosof Yunani, Aristoteles. Dia berpikir begini. Jadi apa yang ada ini dia lihat, dia amati. Apa yang ada ini yang nampak bisa diraba, bisa dicium, bisa dilihat, disentuh oleh panca indera dan seterusnya. Maka dia berpikir, ketika dia berpindah, ini kan alam yang nyata, syahadah namanya. Dia berpindah memikirkan yang gaib. Tanpa wahyu Pak. Karena bukan nabi dia, bukan rasul. Tanpa wahyu. Maka dia berpikir bahwa itu kaidah dasarnya sudah benar. Bahwa yang gaib haruslah berbeda dengan yang nyata ini. Kaidah dasarnya sudah benar. Tapi kemudian dia detailkan, dia rincikan. Berarti dia tidak boleh ada kemiripan sedikit pun dengan yang sudah nyata ini. Walaupun dari sisi penyebutan. Dia tambahin keterangan tuh. Walaupun dari sisi apa? Penyebutan. Sehingga nanti ketika kaidah ini dimasukkan terkait dengan Al-Quran, sebagian orang wajah kan penyebutannya sama dong dengan wajahnya makhluk. Mendengar sama dong penyebutannya, sama-sama mendengar, makhluk juga mendengar. Melihat sama dong. Berdasarkan kaidahnya Aristoteles ini, maka semua kaidah ini harus disingkirkan. Berdasarkan kaidah, maka semua yang ada di dalam ayat ini dalam tanda kutip harus ditolak. Kemudian ini disedot, diserap secara utuh oleh Ja'ad bin Dirham, lalu diwariskan kepada muridnya Jaham bin Safwan, yang kemudian dikenal dengan firqah Jahmiyah. Sehingga menurut Jaham bin Safwan, mewarisi ilmunya Ja'ad bin Dirham, bersinggungan dan menyerap filsafat Yunani dengan mengatakan Allah tak boleh punya nama, Allah tidak boleh punya sifat. Karena adanya nama, adanya sifat, itu berarti ada kemiripan penyebutan dengan makhluk. Oleh karena itu, Allah tak boleh punya nama, Allah tak boleh punya sifat. Allah gak punya nama, gak punya sifat. Ingat tadi, itu kaidah filsafat Yunani dimasukkan dalam urusan akidah Islam. Ini. Ternyata, dan nanti kita tidak panjang lebar ini. Pokoknya ini kaidah dasarnya ini. Kaidah utamanya Jaham bin Safwan. Lahir kelompok selanjutnya agak ringan sedikit. Nama boleh ada, tapi tak boleh punya sifat. Rumusnya kurang lebih itu. Ya kalau nama biarlah ada. Tapi sifat gak boleh. Kalau punya sifat berarti nanti ada kayak semacam mirip makhluk. Geser lagi. Lihat. Bagaimana penyimpangan itu memiliki kaki-kaki yang banyak, mata rantai yang banyak. Penyimpangan itu yang mirip MLM gitu. Makanya ketika Rasul sebutkan 73 firqah, itu ummahatul firaq, itu pokok-pokoknya, kaki-kakinya belum itu. Pecah lagi, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat. Kalau sifat seperti mendengar, melihat diterima, tapi sifat dzatiyah, khabariyah, wajah nggak mau. Jangan ini, jangan yang ini. Itu kaidahnya kurang lebih sama. Penyebutan yang sama. Kalau mendengar, melihat penyebutan sama, mereka masih bisa
memahami. Tapi kalau sudah wajah, tangan, langsung goncang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ingat tadi kaidahnya. Jangan pernah menyamakan sedikit pun Allah dengan makhluk. Kalau mau ayat yang kita hafal ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi ayat yang tadi, fala tadribu lillahil amsal, makin terang. Jangan bayang-bayangin. Nah itu. Kalau yang walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setanding dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang sama dengannya. Tapi kalau ayat yang tadi kita bacakan yang di suratul Nahl ayat ke-74 gitu ya, itu tegas, jangan Anda buat permisalan, perumpamaan, bayang-bayangin, menganggap, mengira, sedikit pun jangan. Karena apa? Allah yang Maha mengetahui, kalian tidak tahu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.